Dihikayatkan juga beliau ya bersama dengan saudaranya Sayyidina Husain itu pernah melewati atau singgah, mungkin diundang oleh seorang perempuan, ya perempuan tua ala ajuz. Fadzabahat lahu masyatun. Orang tua itu karena ingin mengikram Sayyidina Hasan dan Husain cucu Rasulullah, menyembelihkan satu ekor kambing. Wah, ajib ya, menyembelihkan satu ekor kambing, dimasak, dimakan. Faghadiba zawjuha. Tapi ternyata suaminya marah, Pak. Ya, suaminya marah. Fa arsalal Hasan ilaiha alfu syatin wa alfu dinar wal Husain kadzalik. Setelah itu Sayyidina Hasan dan Husain membalas kebaikan perempuan itu dengan 1000 kambing. Gimana itu? Alfu syatin wa alfu dinar, bahkan 1000 dinar. Begitu juga dengan Sayyidina Husain, karena melihat tadi suaminya marah, mungkin nggak suka ya atau seperti apa, malah dibalas dengan berlipat-lipat ganda oleh beliau Sayyidina Hasan. Dan beliau terkenal dengan tawadhu'nya, tawadhu'nya, karena diriwayatkan ketika beliau melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, makan di pinggir jalan, maka beliau pun turun dari tunggangannya, ikut makan bersama mereka semuanya. Sampai dalam cerita di sini dikatakan ketika mereka semuanya sedang makan di pinggir jalan, qari'atit thoriq, terus Sayyidina Hasan lewat. Kata mereka nih Pak, orang-orang fakir tadi, ayo ikut makan bersama kami. Halumma ilal ghada ya ibna Rasulillah. Wahai anak Rasulullah, ayo ikut makan bersama kami. Tanpa sensitif sedikit pun, tanpa ada rasa malu, segan dan yang lainnya, beliau turun ikut makan bersama mereka. Selesai makan, apa kata Sayyidina Hasan? Qad ajabtukum fa'ajibuni. Aku telah memenuhi panggilan kalian, maka sekarang kalian penuhi panggilanku. Maksudnya apa? Timbal balik mereka semua diundang ke rumah Sayyidina Hasan, lalu dijamu besar-besaran oleh beliau. Ya, beliau diajak, mereka semua diajak tuh oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Dan yang menarik lagi di sini, di saat masa kecilnya, ya, karena beliau mungkin bersama ibunda ini tidak lama, karena Rasulullah SAW meninggal tahun ke-10. Katakanlah Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah, beliau tahun ketiga barulah lahir. Berarti kan umur 7 tahun lah, atau 8 tahun, 7 tahun Rasulullah meninggal dunia. Dan orang yang lebih cepat menyusul Rasulullah meninggal siapa? Putri beliau, yang tidak lain adalah ibunda beliau, Sayyidatuna Fatimah. Nah ini diceritakan, qila innahu kana la yaqulu ma ummihi Fatimah. Beliau itu, Sayyidina Hasan nggak pernah makan sama ibunya, nggak pernah makan sama ibunya. Kok anak nggak pernah mau makan bareng sama anaknya gitu ya, sama ibunya gitu. Terus ditanya, faqalat lahu bidzalik, ya kenapa kamu tidak mau makan bersamaku, kata Sayyidah Fatimah. Faqala, lalu beliau menjawab, akhsha ayyaqa basaruki ala syai'in wa usbiquki ilaihi wa la ashkur fa akunu aqan laki. Wahai ummah, aku bukan tidak mau makan bersamamu, tapi aku khawatir akan ada satu pandangan daripada pandanganmu kepadaku, atau sebaliknya pandanganku kepada engkau, yang nanti akan menjadi aku sebagai anak yang durhaka. Hanya sekedar pandangan. Pandangan apa? Bisa jadi pandangan sinis. Nah ini di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa durhaka kepada orang tua bukan sekedar yang membentak, bukan hanya itu, lebih parah udah. Ya, tapi dengan memandang sinis sedikit saja kepada orang tua, itu akan menjadikan anak itu durhaka kepada orang tua. Atau orang tua memandang sinis kepada anak karena perlakuan anak, karena buruknya akhlak si anak tadi, sehingga orang tua ngelihat seperti itu udah menjadi menjadi satu kedurhakaan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ngeri, Pak. Makanya durhaka ini bisa diartikan luas, indikasinya banyak. Banyak.
Orang tua yang tidak mau bicara lagi dengan anak. Kenapa? Karena sudah pasrah. Anaknya kalau dibicarakan baik-baik akan marah, sifatnya itu meledak-meledak, sehingga orang tua lebih baik, lebih banyak mengalah. Itu bisa jadi anak itu adalah anak yang durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Ngeri ya. Atau kadang orang tua bicaranya lemah lembut, khawatir si anak akan bicaranya lebih keras, karena tahu perangai anak itu selalu mengangkat suara. Ini termasuk dari durhaka. Sayyidina Hasan saking menjaganya dengan umminya, dengan ibundanya, itu sampai seperti itunya. Ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kedurhakaan. Allah jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah jadikan anak-anak kita juga berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Faqalat kul ma'i wa anta fi halin min dzalik. Ya, kata Sayyidatuna Fatimah ibundanya, jangan khawatir wahai anakku, makanlah bersamaku, engkau akan terbebas dari itu semua. Berarti sudah ada lafaz keridhaan langsung dari ibundanya kepada Sayyidina Hasan. Kita tahu di mana kalau seorang anak sudah mendapatkan ridho dari orang tua, maka akan terbuka daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Sayyidina Hasan ini dikatakan pernah berangkat haji, ya, karena beliau pernah mengatakan, aku malu bertemu dengan Allah tidak berjalan kaki ke rumahnya. Maksudnya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya beliau haji itu sampai khamsan wa ishrina marratan, 25 kali dalam keadaan berjalan kaki. Jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jalan kaki, Pak. Ya, tapi ikhlas karena Allah. Bukan kayak sekarang jalan kaki ke Mekah nggak taunya buat konten-konten segala macam, naik sepeda, bikin video, enggak ya. Orang-orang dulu memang benar-benar ingin kasratul khuta, kasratul masyahid, kasratul thawab, ingin memperbanyak langkah, saksi, memperbanyak daripada pahala. Tidak ada embel-embel yang lainnya, ya. Kemudian ada satu perkataan beliau, ya, yang sungguh sangat luar biasa. Beliau pernah mengatakan, kun fit dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Ini salah satu perkataan beliau. Kun fit dunya bi badanik. Jadilah kamu hidup di dunia dengan badanmu. Hiduplah engkau di dunia dengan badanmu, tapi di akhirat dengan hatimu, gitu. Maknanya apa? Boleh badan kita bersama makhluk di dunia, tapi hati kita akan senantiasa di akhirat. Hati kita akan senantiasa bersama dengan Allah. Kelayaknya seperti manusia biasa, yamshi fil aswaq wa ya'kulu ta'am, seperti dalam Al-Quran. Para nabi dan rasul, mereka makan makanan, berjalan di pasar, qalbuhu la yanam, ya, hatinya tidak pernah tidur, hatinya selalu khidmat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau punya anak keturunan yang banyak, dan beliau meninggal dalam keadaan masmum. Apa masmum? Diracun. Sayyidina Hasan meninggalnya diracun. Oleh siapa? Dari istrinya, salah satu dari istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Ash'as, yang dimana Ja'dah binti Ash'as ini disuruh atau dibujuk untuk meracun Sayyidina Hasan oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi tokoh di belakangnya itu adalah Yazid bin Muawiyah, yang nanti juga menjadi latar belakang tokoh pembunuhan dari Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, putra daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Yazidnya silahkan dah bicarain, tapi kalau Sayyidina Muawiyahnya jangan. Kenapa? Beliau juga termasuk sahabat Nabi. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertengahkan, ya, tidak dalam masalah konflik politik lah antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kedua-duanya ceritakan saja. Yang satu sahabat Nabi, katibul wahyi, penulisnya wahyu, itu Sayyidina Muawiyah.
yang satu lagi cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk anaknya yaitu Yazid, nah inilah silakan dah. Emang ini latar belakang tokoh di belakangnya itu semua adalah Yazid bin Muawiyah. Makanya dulu diriwayatkan juga lah Sayyidina Hasan dan Husain itu kalau dicium oleh Rasulullah areanya berbeda, bagian fisiknya beda gitu. Ada yang bilang Sayyidina Hasan dicium dekat area bibir karena masih bayi itu kan, di area bibir. Kenapa? Isyarat bahwa nanti akan meninggal syahid dalam keadaan masmum, diracun. Sayyidina Husain itu di area leher karena nanti akan meninggal dalam keadaan syahid dipenggal. Nah, bahkan ketika lagi asik bermain dengan Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah nih Pak lagi asik main dengan cucunya, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mencintai anak itu ya Muhammad? Ya, aku sangat cinta kepadanya. Terus kata malaikat Jibril, ketahuilah nanti keduanya akan menjadi syahid. Langsung air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, nangis Rasulullah, dikabarkan oleh malaikat Jibril. Dan Rasulullah udah tahu itu semua, menerima dengan semua ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.